Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang saya hormati Abi Hanif dan juga Umida selaku pimpinan Pondok Pesantren Super Kamla Rabbil Fida, dan juga kepada jajaran guru-guru pengampu dari kitab Ulumul Quran, dan juga kepada teman-teman saya yang saya cintai, dan juga khususnya pada orang tua saya yang selalu mensupport saya ya. Oke, di sini saya akan membahaskan tentang yang kelima, tentang Ulumul Quran, yaitu tentang Asbabun Nuzul. Apa sih Asbabun Nuzul, Mas? Ya, Asbabun Nuzul ini adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran. Kenapa kok Quran turun? Kenapa kok Quran diturunkan? Kenapa kok diturunkan pada Muhammad? Nah, itu terbahas dalam kitab Ulumul Quran. Jadi kita akan lihat Abi Hanif dulu. Kita sapa. Halo Abi Hanif, duduk di sana itu dia. Duduk orangnya. Lanjut. Jadi ditinjau dari kejadian dan juga kerencanaan diturunkannya. Kenapa kok diturunkan? Rencananya karena diturunkan kenapa gitu. Itu ada dua hal besar yang mendalangi atau kenapa kok diturunkannya. Pertama adalah apabila terjadi peristiwa. Jadi apabila terjadi peristiwa, contohnya adalah misalnya ini yang ini lupa sih aku. Ini aja kita buat contoh yang agak mudah saja. Contohnya adalah membales pokoknya dalam surat Al-Baqarah itu pokoknya membales misalnya mata dengan mata, hidung dengan hidung, tangan dengan tangan, itulah. Itu ada suatu peristiwa penting gitu. Terus yang kedua adalah apabila ada ditanyakan dari umat Nabi Muhammad, contohnya adalah yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa nafi'un linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Wallahu a'lam. Selanjutnya juga memiliki hubungan yang fenomena sosialitas, dan juga terdapat macam-macam redaksinya ya. Pertama, macam-macam redaksi adalah pernyataan tegas dari pertama adalah pernyataan tegas dari perawinya tersebut. Jadi misalnya gini, ayat ini diturunkan karena ada suatu orang yang bertanya, bagaimana infak lebih baik pada orang tua apa ke siapa? Nah, itu adalah suatu pernyataan yang tegas dari seorang perawi kepada para pengikutnya. Selanjutnya yang kedua hanya menjelaskan kandungan. Jadi ini suatu hal yang kurang tegas atau kurang kuat dibandingkan yang pertama tadi ya. Contohnya kayak ayat ini dijelaskan, maksudnya ayat ini diturunkan tidak lain karena kata-kata tidak lain itu kan kayak bimbang. Jadi harus disebabkan karena kekuatan ya. Jadi harus betul periwatanya. Maka yang tegaslah yang akan menjadi penegang atau penegak dari yang lemah tadi. Contohnya adalah di surat Al-Baqarah ayat 22 ayat 223, yaitu tentang Jalir dan juga Umar. Yang Jalir ini sangat kuat, maksudnya periwatannya atau penafsirannya, dan Umar ini agak kurang. Maka periwatan yang lebih baik adalah Jalir, meskipun kedudukannya lebih baik Umar atau posisi pada zaman dahulu. Atau ini kan dulu Umar kan menjadi khalifah ya. Soalnya berhati-hati memilih mufasir. Jadi kita itu harus berhati-hati gimana memilih mufasir yang betul dengan sabda dengan sanad yang betul ya tentunya. Saya contohkan Abi Hanif saya. Abi Hanif, saya zoom dulu. Wah, bisa di zoom. Oke, lanjut. Bentuk periwayatannya beda-beda. Pertama mempunyai tingkatan
kebenaran yang sama. Yang pertama adalah memiliki kebenaran yang sama. Jadi misalnya mempunyai tingkatan benar sama, misalnya ditimbang ukurannya podo, maka harus memilih yang satu yang menurutnya enak gitu ya. Itu yes. Yang kedua, ada dua riwayat kebenaran tapi tidak dapat disatukan. Jadi ada dua riwayat, contohnya apa, dari Jalil dan juga Umar tadi. Yang duanya kan misalnya ini kuat, cuma tidak bisa jadi satu padukan, atau dalam kata lain agak beda. Jadi beda periwayatannya. Selanjutnya yang ketiga, tidak sama dan tidak ada segi periwayatan. Yang keempat, banyak yang sama tetapi yang satu benar. Jadi ada banyak yang meriwayatkan tapi hanya satu yang benar. Akhirnya peristiwa yang kelima adalah karena peristiwa terjadinya sebab. Jadi terjadi peristiwa tadi contohnya. Terus yang keenam adalah tidak tegas dalam redaksian. Jadi dalam redaksi atau tema dalam apa yang dijelaskan dalam mufasir tersebut tidak tegas. Selanjutnya yang ketujuh adalah salah satu tidak tegas. Jadi misalnya ada dua, maka yang dipilih adalah yang tegas tadi. Selanjutnya adalah urgensi mempelajari nuzul Quran. Asbabun nuzul. Jadi Al-Quran adalah teks budaya yang diturunkan hampir 20 tahun lebih. Terus ilmu ulumul Quran ini sangat penting karena untuk menunjukkan kolerasi dan juga dialekta. Karena sedikit ayat yang turun karena tidak sebab. Jadi sedikit sekali ayat yang turun tidak berdasarkan isbat. Oke, sekian dari saya. Jika salah, suruh kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.